Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pada semua teman-teman yang terutama yang belum punya rumah. Karena kemarin ada beberapa postingan saya yang sempat viral gitu ya. Itu cuman teks ya gitu. Bahwa rumah itu dibangun bukan diangsur. Nah, ini akan saya bahas untuk Anda. Bagi Anda teman-teman kan kadang-kadang kita punya pemahaman sendiri, punya pemikiran sendiri, yang mana kalau nggak utang nggak akan bisa gitu, nilainya ratusan juta gitu. Ada yang punya pendapat juga daripada untuk kontrak lebih baik untuk beli, untuk ngangsur. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang tidak pernah dihitung ya. Nanti kalau aku ngomong koplak ada yang tersinggung gitu ya. Saya ngomong tidak pernah dihitung karena Anda nggak pernah benar-benar berhitung. Saya akan jelaskan. Jam tanganku kayak gitu. Oke, datang lagi tuh saya. Jadi bagi teman-teman yang yang teman-teman yang masih punya pemikiran, ya saya bisanya cuman KPR gitu. Kalau suruh beli tunai nggak punya uang gitu. Ya, sama, saya juga dulu begitu. Saya akan ceritakan pada Anda tentang kisah saya dengan KPR itu untuk jadi pembelajaran untuk Anda. Karena banyak sekali teman-teman yang bilang gini, Mas Arli itu apa ya? Ya Mas Arli enak, sudah punya uang gitu ya. Jadi kalau mau bangun punya uang gitu. Ya dulunya nggak gitu loh. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa pada saat bahwa saya tiba-tiba lahir langsung ceprot langsung bisa beli rumah gitu. Nggak gitu saudara ya. Ada prosesnya. Tepatnya tahun 2010, saya lupa 2010 apa 2011 gitu. Saya itu masih kontrak saat itu. Saya jadi kontrak itu dari tahun 2009 2010 saya kontrak. Oh iya, 2010 2011. Di tahun 2011 ya, kisaran itu yang punya rumah yang saya kontrak gitu. Itu bilang sama saya, "Mas, rumah saya dibeli aja." gitu ya. Oh iya Pak gitu. Meskipun saat itu saya juga nggak punya uang gitu, karena beliau juga istilahnya juga butuh duit. Ketika butuh duit terus ngomong sama saya, "Mas, tolong rumah saya kalau bisa dibeli aja gitu daripada dikontrak." Oh iya Pak gitu. Umumnya saat itu ya, sampai sekarang pun banyak orang KPR ya. Saat itu juga saya mengajukan KPR gitu ya. Saya ajukan KPR ACC ya, ACC di sebuah bank swasta, inisialnya M, ACC gitu. Dan waduh, seneng banget nih aku di ACC. Cicilannya 3 juta sekian gitu ya. Dan menurut saya mampu saya. Nah, setelah itu saudara, saya ketika sudah di ACC terus saya coba untuk saya coba untuk memprosesnya lebih lanjut. Tapi yang terjadi adalah karena sertifikatnya sudah ada di bank ya, dan harus istilahnya di take over kan. Jadi butuh tunai waktu itu, dana talangan sekitar 90 juta. Zaman itu saya tidak punya uang 90 juta. Jadi saya mampu ngangsur tapi saya tidak punya uang 90 juta untuk men-take over sertifikatnya. Jadi sertifikatnya dibayar dulu, terus nanti dipindahkan ke bank lain di mana saya di ACC tersebut. Akhirnya pendeknya saya cancel. Ya pendeknya saya cancel. Dan dari situ saya belajar. Ini saya nggak ngomong ribanya dulu ya. Saya nggak ngomong tentang ribanya dulu. Dari situ saya belajar. Bisa nggak sih kita punya rumah tanpa harus bersinggungan dengan bank? Meskipun penghasilan kurang. Ini saya ngomong penghasilan kita nggak cukup loh ya. Kalau Anda sudah punya tabungan, Anda anak orang kaya, anaknya orang punya perusahaan besar, ya enteng-enteng aja gitu ya. Atau dapat mertua yang kaya, ya enteng-enteng aja, tinggal dibayar aja selesai gitu. Tapi saya bicara di sini no KPR untuk orang yang tidak punya uang, termasuk saya dulu. Sudah di ACC terus karena nggak punya uang, terus saya mikir apakah keputusan saya ini terlalu memaksakan diri, ya. Apakah terlalu memaksakan diri? Akhirnya saya belajar lagi. Belum bicara tentang riba ini, gitu, ya. Nantilah gitu. Saya nggak mau ngomong halal haram di sini, bukan hak saya untuk bicara itu.
Tapi saya ngomong tentang solusi. Kalau nggak KPR kita harus gimana? Ya. Oke, pendeknya saya nggak jadi, terus saya belajar hitung-hitungannya. Ternyata kalau saya iya dan berhasil, ada tanda talangan 90 juta saat itu, dan kemudian saya ngangsur, mungkin saya nggak jadi seperti ini, saudara. Mungkin saya nggak jadi seperti ini. Kenapa? Karena 15 tahun kita harus membayar terus dan membayar terus, meskipun banyak orang yang bilang, oh, Mas Ali, kalau kita bayar kan nanti harga rumahnya kan semakin lama semakin naik gitu ya. Itu kan aset, dia bilang seperti itu. Semakin lama semakin naik gitu. Lah ini saya mikir-mikir lagi. Ya juga ya, ada benernya gitu. Tapi cobalah Anda pikir, meskipun harga rumah Anda naik, apakah rumah pada saat lunas Anda jual? Coba pikir. Ya, apakah orang KPR pada saat lunas, apakah rumahnya mau dijual? Terus dapat cash, lebih besar jumlahnya, senang, uangnya dinikmati. Apakah seperti itu? Mau naik, mau nggak naik, rumah yang kita tinggali, harganya. Ya, mau naik, mau turun, mau naik turun, mau seperti apapun, rumah yang kita tempati tidak bisa kita nikmati uangnya. Gitu. Kecuali Anda bermain apa namanya? Habis nanti sudah ini terus Anda istilahnya Anda perpanjang lagi kreditnya, terus diambil cash untuk modal usaha seperti para pemain cashback seperti itu. Ya kecuali seperti itu ya, mainan riba kalau itu. Nah, intinya begini. Itu sudah terpatahkan dulu ya. Jadi teman-teman yang berpikir nanti harganya akan naik, tidak bisa Anda nikmati kenaikan harganya. Itu statement saya keras. Tidak bisa Anda nikmati kenaikan harganya kecuali Anda mainan riba. Sampai sini paham? Bagi yang paham silakan Anda komen dulu, Anda klik love dan di-share lah supaya teman-teman lebih paham lah gitu. Supaya nggak ada ngeyel-ngeyel lagi gitu ya. Kalau ngeyel terserah Anda gitu ya. Jadi saya nggak mau debat, saya cuma share pengalaman saya. Oke, satu, saya patahkan dulu. Bagi yang senang ngomong, nanti kan harganya naik juga kenaikan harga tersebut tidak bisa Anda nikmati kecuali Anda mainan riba. Ya, harganya naik terus Anda masukkan lagi ke bank, pindah bank, dapat cashback buat modal usaha, amsyong dan seterusnya. Kan banyak yang main kayak gitu. Kadang-kadang gemes gitu loh saya ya. Ya tapi tidak apa-apa lah, hidup-hidupnya dia ya itu hak-hak dia lah gitu. Oke, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Jadi kenaikan ini, ulangi dikit Mas. Meskipun harganya naik, Anda ngangsur nih. Nanti pada saat lunas kan harga rumah jadi naik. Nggak seperti pada saat Anda beli gitu. Sudah tinggi harganya ya, sudah 1 miliar. Ngocel wis. Ya, sudah sampai 1 miliar. Mau harganya 1 miliar, mau naik jadi 2 miliar, mau naik jadi berapa miliar pun, rumah itu tidak Anda jual, tidak Anda nikmati kenaikan harganya. Ya, ini belum ngomong riba loh. Rizky ngomong tentang kenaikan harga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang bilang, Mas Arli, daripada saya kontrak lebih baik uangnya saya pakai untuk ngangsur. Kan ada tuh sekarang KPR subsidi. Ya, angsurannya cuma 900.000, angsurannya cuma 1,5 juta. Lah saya kalau kontrak 1 juta sebulan. Daripada habis untuk kontrak, lebih baik untuk ngangsur. Siapa yang masih berpendapat seperti itu? Ini biasanya yang pada tinggal di Jakarta nih, betul nggak? Ya, dari daerah, ya, urbanisasi ke Jakarta, mencari kerja di Jakarta, kontrak 800.000 sebulan, 1 juta sebulan, bener kan? Nah, terus berpikir, wah ini ada tawaran nih KPR subsidi 1 juta ya sebulan, bener nggak? Nah, coba Anda hitung. Kita berpikirnya logis, membandingkan itu adalah lokasi KPR subsidi Anda itu kan kalau diangsur ya, sebulan 1 juta, it's okay lah. Kenapa? Karena lokasinya jauh dari tempat kerja Anda. Itu pasti jauh dari tempat kerja. Kalau itu di daerah yang dekat tempat kerja Anda, di mana Anda kontrak 1 juta sebulan, nggak mungkin ada KPR subsidi yang Anda angsur cuma 1 juta per bulan. Itu tempatnya jauh, beda. Lah terus aku harus gimana?
Harusnya kalau penghasilan Anda kurang, Anda tidak kontrak di daerah yang 1 juta sebulan, tetapi Anda cari di mana banyak lokasi KPR subsidi tersebut, Anda cari kontraknya di sana. Pasti lebih murah, 4 juta setahun, 3 juta setahun, 6 juta setahun, itu nggak sampai 1 juta sebulan. Sisa uangnya Anda bisa kumpulkan, bisa Anda putar. Jadi kalau berpikir itu logis, gitu loh. Bukan langsung pukul rata, oh iya ya, kalau saya kontrak 1 juta sebulan, kalau saya beli KPR subsidi 1 juta sebulan, kan gitu. Ya ini lucu, gitu. Ini lucu. Bener, itu sama aja kayak gini, kita ngomong, oh iya ya, kalau saya sewa Alphard sehari 3 juta gitu. Kalau saya ngangsur expander sebulan 3 juta gitu ya. Jadi apa, perbandingan yang Anda beli dan yang Anda sewa itu beda gitu loh, maksudku ngono. Iya, ilustrasi ini terserah sampean lah. Ya. Jadi beda. Nah, kalau kita belum mampu, terus kita harus kontrak, maka sewalah di tempat yang Anda mampu untuk bayar, bukan yang memberatkan Anda. Mas, kalau aku udah sewa, Mas, itu kan tempatnya jauh lah. Kalau kan alasan toh, Mas, kalau saya sewa di KPR subsidi kan, di daerah yang KPR subsidi itu kan tempatnya jauh, Mas, gitu. Nah, kalau tempatnya jauh, wong Anda beli aja tempatnya jauh mau, sewa tempatnya jauh nggak mau, kan lucu. Ya, jadi pikiran kita kalau sudah mulai beralasan, kita jadi oh ya juga ya, gitu. Akhirnya kita nggak tetek, oh bahasa Jawa ini tetek itu nggak apa ya, tetek ya apa yuk, tetek tuh kekeh, tetek kekeh apa ya, apa kekeh bukan bahasa Indonesia bro, pendirian, memiliki pendirian, teguh pendirian, ya. Teguh pendirian. Bambu runcing bisa mengalahkan tank, kan Mas masih 17-an tuh. Itu bukan karena bambu runcingnya, tapi karena teguh pendiriannya gitu. Pokoknya harus merdeka atau mati gitu loh. Gitu loh ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan melakukan pembenaran 1, pembenaran 2 gitu. Nanti jadinya keliru terus pikiran kita. Nah, oke, sekarang wes Mas, saiki solusine piye ya? Kemarin ada yang komennya atau komplain sama saya. Dikit-dikit riba gitu. Itu yang suka ngomong riba itu. Ya, kasih solusi dong gitu. Piye toh gitu. Yang ngomong riba bukan saya. Ya. Tetapi Quran dan hadis itu yang sering ngomong riba. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin Mas Arli ini sok suci nih gitu. Misalnya, jadi sebisa mungkin kita itu ya bukan sok suci ya, dosanya itu udah banyak Pak. Ojo ditambah-tambah lah. Jadi dosa saya itu udah banyak, jangan ditambah-tambah. Volumenya kurang keras. Ini soalnya cuma pakai HP gitu. Tak deketin aja ya. Tapi kalau kedeketan nanti kepalaku gede banget gitu. Oke, ya udah jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, setting lagi nih. Ya, paham ya sampai sini ya. Solusinya gimana nih Mas? Gitu ya. Solusinya gimana? Kan teman-teman suka itu yang ngomong riba-riba ngasih solusi. Ya solusinya gimana? Solusinya yang pertama sabar sih tuh. Anda sabar dulu tuh. Sabar, kemudian berhitung. Ya. Kalau Anda melihatnya, ini solusi itu ada dua. Satu dari sisi income Anda, penghasilan Anda. Pada saat kita belum punya penghasilan atau penghasilan masih kecil, jangan pernah berpikir beli rumah dulu. Karena itu namanya Anda memaksakan diri. Nanti jadinya besar paksa daripada tiang. Udah, tenang dulu. Ya, terus gimana? Fokus pada penghasilannya dulu. Jadi penghasilannya itu dibesarkan. Bagi Anda mungkin berpikir, aku kerja di pabrik, gajiku 3 juta, gajiku 2 juta, nggak naik-naik. Ya kan? Lah Anda cuma berpikir sumber penghasilan cuma gaji soalnya, gitu loh. Berarti pikirannya harus dibuka lagi. Bahwa sumber penghasilan tidak hanya gaji. Kalau Anda di pabrik, temannya banyak, ada ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, gitu.
Anda sambil ngomong ke teman-teman, aku sambil jualan pulsa loh misalnya, itu aja udah dapat tambahan penghasilan gitu. Itu belum teknik-teknik yang lebih bagus lagi loh. Itu cuma cara-cara yang sederhana. Yang penting Anda malu apa enggak gitu. Simple loh. Jadi yang namanya penghasilan itu tidak hanya dari gaji. Dan jangan pernah berpikir kalau sekarang Anda karyawan, selamanya Anda akan menjadi karyawan. Kalau Anda berpikir seperti itu, ya akan seperti itu yang terjadi. Gitu ya. Jadi pikiran kita itu yang menentukan kehidupan kita. So, biasanya teman-teman yang berpikir udah terkungkung lah sekarang gimana? Kerja, pulangnya udah hampir malam, ya toh sampai rumah nonton TV. Nanti capek tidur, besok kerja lagi, besok nonton TV, capek tidur, kerja lagi, nonton TV, capek tidur, kerja lagi. Dan itu selama bertahun-tahun, ya gimana kita mau maju gitu. Ya toh. Banyakin silaturahmi, belajar lagi. Ya teman-teman tuh pilih dong, teman-teman yang benar-benar membangun kita, bukan toxic people. Jadi supaya apa? Supaya peluang itu terbuka lebar. Kalau ada banyak silaturahmi kan nanti ada informasi A, informasi B, oh iya ya, begini caranya bisnis, begini, ini ada peluang 1, peluang 2, dan seterusnya. Banyak sekali, ada jutaan peluang di sekitar kita gitu. Intinya banyakin aja peluang, lebih terbuka lagi. Supaya apa? Supaya penghasilan kita tidak seperti itu aja. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau pengen menambah penghasilan itu jangan drastis. Penghasilan Anda 3 juta sebulan, Anda pengen 30 juta sebulan gitu. Dalam bulan depan harus seperti itu. Nah, ya repot. Ya, naikin bertahap. Gimana ya? Aku dapat duit tambahan 300.000. Nah, kan masih masuk akal. Nanti kalau udah dapat 300.000, belajar lagi gimana caranya nambah jadi 600.000 penghasilannya. Tambahannya, nah kan jadi lebih ini lagi, lebih wawasan terbuka lagi gitu. Jadi nambahnya bertahap. Pertama dari sisi penghasilan, supaya apa? Supaya bisa nabung. Tabungannya taruh mana? Simpen jadi emas batangan. Saya sudah sering bahas emas batangan ya, gitu ya. Nggak usah saya bahas sekarang. Ini saya bahas nabungnya dulu supaya apa? Supaya duit Anda itu ngumpul. Mas, ngumpulnya lama. Iya, kalau dikumpulin tok ya lama gitu ya. Tapi kalau Anda punya bisnis, Anda punya usaha kecil-kecilan, Anda sudah mulai terbuka untuk mencari peluang baru, ya enggak akan lama gitu ya. Puter uang gitu ya. Nah, ini belum cara-cara yang sudah pernah saya ajarkan di YouTube, misalnya investasi. Investasi itu apa? Investasi kecil-kecilan. Kecil-kecilan apa? Anda nanam durian. Ini uang itu bisa berkembang sendiri kalau Anda mau. Anda nanam durian yang nggak ada nilainya. Anda habis makan durian, bijinya Anda simpen, ya. Ketika 2 tahun menjadi 2 meter, harganya 2 juta loh. Ya, tanpa modal gitu ya. Jadi kalau ada tukang durian, Anda minta bijinya lah gitu. Salah satunya namanya investasi itu bisa macam-macam. Ayam sepasang bisa jadi berapa? Dalam 2 tahun. Kalau Anda pinter, kalau Anda telaten, bisa jadi banyak banget. Gitu loh. Jadi simple sekali. Ya sebetulnya yang sederhana-sederhana dulu lah gitu. Dan saya banyak melihat teman-teman itu yang kemarin ada tukang rujak di YouTube saya ada. Anda cari YouTube saya gitu. Tukang rujak jagoan investasi sampai punya kebun jati banyak sekali. Jadi investasi gitu. Investasi yang real. Bukan ke saham, ke reksadana, ke macam-macam, ke asuransi dan seterusnya, pakai program-program. Jadi kalau investasi saya tidak pakai program. Real. Itu ya. Tanah kapling juga investasi. Ya, macam-macam. Jadi kembangkanlah wawasan kita supaya apa? Penghasilan kita naik. Gitu loh. Nah, habis gitu rumahnya dibangun, bukan diangsur. Beli tanahnya dulu, kemudian bangun secara bertahap. Saya sudah ilustrasikan toh. Kalau Anda beli di perumahan harga 400 juta, kalau Anda bangun sendiri dengan lokasi di sampingnya, samping perumahan, mana yang jual tanah, Anda beli tanahnya terus Anda bangun sendiri. Anda habisnya nggak sampai 300 juta, 200 sekian lah paling gitu. Kalau Anda bangun sendiri dengan kualitas yang sama dan lebih fleksibel. Kenapa? Anda punya duit 100 juta, Anda bisa bangun dulu sesuai dengan budget Anda. Ya. Jadi simple banget gitu. Jangan dibikin pusing. Lah, kalau nunggu 100 juta ya duit ya lama. Berarti Anda jangan mikir itu dulu, mikirnya income-nya dulu gitu loh. Jadi siji-siji ngono lho, Bro. Piye to? Aku ki sampai gemes gitu. Satu-satu. Ya, satu-satu. Jangan buru-buru. Gitu loh.
Sekali lagi prinsipnya rumah itu dibangun, bukan diangsur. Mas, ngangsur rumah itu salah nggak? Kan ada KPR syariah itu. Nggak salah, terserah Anda. Anda mau pakai KPR syariah, mau pakai KPR BTN, mau pakai KPR apapun, itu hak Anda, bukan keputusan saya. Ya. Tetapi prinsip saya tetap rumah itu dibangun, bukan diangsur. Simpel ya. Kalau Anda kekeh sama pendirian ini, oke, saya nggak mau ngangsur rumah, saya harus bangun rumah, Anda akan lebih terbuka lagi. Tapi kalau Anda sudah memberi celah pada pikiran Anda, akhirnya 15 tahun Anda cuma ngurusin satu rumah. 15 tahun ngurusin satu rumah, nggak selesai-selesai. Gitu loh. Ya. Perhitungan saya dan fakta yang pernah saya alami, ya, bahwa rumah, ya, Anda penghasilan Anda pas-pasan sekarang, nggak, Anda nyicil rumah pun nggak mampu gitu ya, sampai Anda bisa punya rumah nggak sampai 5 tahun jika Anda bersungguh-sungguh, manjada wajada gitu loh. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil, asal Anda bersungguh-sungguh belajar, bener-bener uangnya itu bener-bener diatur, ya, nggak sembarangan, nggak sampai 5 tahun Anda punya rumah, nggak usah ngangsur gitu loh ya, bangun rumah. Faktanya tukang-tukang saya itu punya rumah gitu loh. Manajer-manajer perusahaan besar belum tentu punya rumah, tapi tukang bangunan saya itu punya rumah. Meskipun dia bukan tukang, dia cuma laden, apa istilah laden, kernetnya itu loh, itu punya rumah gitu loh. Sampai sini kok nggak paham tuh, padahal tukang itu nggak pernah nonton YouTube saya, nggak pernah ikut seminar gitu loh. Terus nonton YouTube bolak-balik, nggak mudeng-mudeng. Ya Allah, sampai ini saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kakek nenek kita nggak secanggih kita, itu juga punya rumah gede-gede. Orang zaman dulu rumahnya gede-gede, nggak punya utang. Orang zaman sekarang kebanyakan pembenaran, utangnya gede-gede, rumahnya kecil-kecil, nggak lunas-lunas. Bener nggak faktanya? Belajarlah dari orang tua zaman dulu. Saya menerapkan ilmu orang tua zaman dulu, gitu loh. Jadi apa istilahnya? Ojo ngoyo. Yang pertama, ojo ngoyo. Jangan memaksakan diri. Ya. Yang nomor dua, ya mikir dikit lah gitu. Ya. Ojo kebangetan lah, mikir dikit lah. Orang-orang zaman dulu pada punya rumah, gede-gede rumahnya, diwariskan ke anak cucu gitu. Padahal mereka cuma petani, mereka cuma guru sekolah SD misalnya. Seperti itu. Ya. Mereka sampai gede-gede tanahnya. Tanah dulu murah gitu. Yonda zaman dulu ya segitu, sekarang ya segitu gitu loh. Uang itu yang menyusut. Jadi kelihatan sekarang mahal, tapi ya sebetulnya segitu. Ya, sampai sini paham ya. Jadi dengan cara seperti ini, 5 tahun pertama Anda fokus ya. Penghasilannya dulu, habis penghasilannya sudah mulai bisa menabung, bisa untuk memutar uangnya, sudah punya peluang bisnis yang dieksekusi, baru ya Anda berpikir cari tanahnya di mana. Ingat, cari tanah ojo ngoyo. Ya, ojo ngoyo. Prosesnya saya pribadi untuk rumah tinggal saya yang pertama kali saya bangun, cari tanahnya itu 2 bulan. Ya, 2 bulan, ngumpulin semua data, ngumpulin semua iklan, kemudian satu-satu disamperin ya, seperti itu. Mana yang pas sama kondisi kita, seperti itu. Jadi betul-betul jangan terburu nafsu lah. Ya, masih ada waktu. Belanda masih jauh, tenang aja. Oh, Pak Joni, Pak Warsono bagian kernet di proyek Sakinah punya rumah juga kos-kosan loh Bang. Waduh, ya. Kernet tukang saya itu sampai punya kos-kosan gitu loh. Ya, padahal kerjaannya ngaduk semen, bersih-bersih proyek gitu loh. Ya. Jadi belajarlah dari mereka. Saya pun belajar dari mereka. Ya, rendahkan dulu ego kita belajar dari mereka. Belajar dari orang-orang zaman dulu yang pikirannya nggak secanggih kita gitu. Yang nggak kebanyakan teori. Ya. Praktekkan saja. Seperti biasa saya doakan ya, supaya kita semua, Anda yang nonton ini yang belum punya rumah, disegerakan untuk punya rumah tanpa riba. Loh, isinya dongo loh ya. Isinya doa loh ya. Anda bisa punya rumah tanpa riba, tanpa ngangsur. Rumahnya bagus, nyaman, baik janati. Saya doakan untuk Anda. Ya, dan
Sekali lagi seperti biasa saya doakan Anda semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.